Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinla menyambut Anda semua, terutama bagi Anda yang saat ini belum terkendali kondisi kesehatannya, tensi yang belum terkendali, gula darah, dan kolesterol. Kalau Anda mau solusi langsung, gampang caranya. Bisa email riwayat kesehatan Anda di sini, dan semoga Anda terpilih, bisa langsung datang sini, dapat solusinya. Nah, pemirsa, siapa yang jarang melakukan pemeriksaan kesehatan? Mungkin Anda nih. Banyak alasannya, misalnya alatnya kurang akurat, nggak perlu medical check up karena badan sehat-sehat saja. Apakah tepat pernyataan itu nanti? Nanti kita bahas. Nah, pertama saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Ada Mas Boyke dan Mbak Preti. Apa kabar? Sehat. Sehat. Dan buat pemirsa, salam sehat, jangan lupa Bahagia. Halo Ibu Leli, apa kabar? Halo. Wah, Mas. segar sekali ya. Tapi sebelum itu, ada beberapa pernyataan yang butuh diluruskan. Silakan dijawab benar atau salah. Mulai ya? Oke, yuk kita mulai. Ini dia pemirsa pernyataan yang pertama. Bunyinya adalah tensi tinggi saat bangun tidur bukan masalah besar. Bu, benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena pada saat kita bangun tidur, itu kan kita mulai baru start awal untuk melakukan aktivitas ya. Kalau kita tensinya udah tinggi, gimana untuk beraktivitas selanjutnya? Karena kita butuh melakukan aktivitas itu kan panas ya badannya. Terus kalau ditambah tensi tinggi, waduh makin berantakan itu. Jadi jawaban dari Ibu Leli sudah tepat karena memang pernyataan mengenai tensi tinggi saat bangun tidur bukan masalah besar ini merupakan pernyataan yang salah. Tentu itu merupakan masalah yang besar. Pertama, secara umumnya tensi kita pada pagi hari itu memang lebih tinggi dibandingkan pada malam hari. Itu mengapa orang yang menderita hipertensi disarankan untuk cek tensi 2 kali per hari. Nah, kenapa bisa pada pagi hari lebih tinggi? Karena ketika sinar matahari terkena ke mata kita, maka tubuh kita akan berespon, mengeluarkan hormon adrenalin yang menyiapkan tubuh kita untuk beraktivitas sehari-hari. Tetapi biasanya kenaikannya cuma berkisar 10-20 mm air raksa. Kalau misal lebih dari itu sampai mengakibatkan tensi menjadi tinggi, tentu sebuah hal tersebut kita sebut dengan morning surge. Morning surge ini sendiri sebenarnya sudah merupakan pertanda. Sebentar lagi akan ada komplikasi. Karena itu menunjukkan bahwa ternyata sudah ada kerusakan-kerusakan organ. Nah, inilah yang sebenarnya sering banget menjadi fenomena serangan fajar pada pagi hari. Mungkin Ibu Leli juga pernah mendengar, pemirsa di rumah juga pernah dengar, bangun pagi mau ke WC ya, mungkin lagi mau mandi atau lagi mau buang air, tiba-tiba mengalami serangan jantung, tiba-tiba mengalami serangan stroke. Kenapa? Karena tensinya tiba-tiba tinggi banget pada pagi hari, disebut dengan morning surge. Ditambah lagi nih, apabila pemirsa di rumah udah punya riwayat hipertensi, gak pernah minum obat secara rutin, begadang, makannya masih sembarangan, merokok, maka kemungkinan morning surge ini sendiri akan lebih sering dialami oleh Anda di rumah. Oke, jadi jelas ya pernyataan ini salah. Oke pemirsa, ini dia pernyataan kedua, yaitu tensimeter digital tingkat akurasinya tidak baik. Nah, Bu Leli bagaimana nih? Benar atau salah? Kalau menurut pengalaman saya memang kurang akurat ya. Kurang akurat. Jadi saya lebih percaya dengan yang air raksa. Berarti pemeriksaan manual ya Bu ya? Iya, yang manual. Oke, percaya manual daripada teknologi digital. Oke, saya kunci ya. Iya. Yuk kita tanya bagaimana, ini benar atau salah? Jadi, yang namanya tensimeter itu memang berkembang. Semua teknologi berkembang. Dan sepanjang tensimeter itu kalibrasinya betul. Kemudian baterainya juga masih cukup. Ya, kemudian mengikuti petunjuk pemasangannya di mana yang namanya peletakan daripada tensimeternya juga betul, jaraknya juga betul, itu biasanya akurat. Ya, jadi pernyataan Ibu tadi mengatakan salah, bahwa itu adalah pernyataannya benar, sebenarnya adalah tidak tepat, harusnya salah. Ya. Dan juga pemirsa harus tahu bahwa yang namanya tensimeter sekarang itu boleh disediakan di rumah, ya, terutama buat mereka-mereka yang memang punya riwayat hipertensi, punya riwayat keturunan hipertensi, supaya ketika kita mengetahui tensi kita naik, segera hubungi dokter. Pemirsa, tensimeter digital tingkat akurasinya tidak baik, itu jawabannya adalah salah. Kita lihat bagaimana perjuangannya. Dia bisa mempengaruhi dirinya sendiri untuk mau hidup sehat.
pakai teknologi lasernya lagi sehingga kondisi kesehatannya menjadi lebih meningkat. Ini ceritanya. Lely Diana Fitri. Sejak tahun 2015 lalu, ia mulai mengalami sejumlah masalah kesehatan. Saat itu, Lely memang sedang sering kurang istirahat karena harus mengawasi rumahnya yang sedang dibangun. Kemudian pola makannya juga tidak sehat. Alhasil, kondisi tubuhnya kian menurun. Ia mulai mengeluhkan rasa pegal di pundak dan leher. Ketika dicek tensinya, ternyata sudah sangat tinggi, yakni mencapai angka 170. Namun, akibat kurangnya pemahaman tentang kesehatan, Lely saat itu masih abai dan tidak terlalu memperbaiki pola hidupnya. Alhasil, bukan hanya tensinya yang tinggi, tetapi kadar kolesterolnya juga ikut tinggi. Puncaknya, sekitar setahun lalu, Lely kerap mengeluhkan ngos-ngosan, terutama saat menaiki tangga walaupun hanya satu lantai. Ia khawatir mengalami masalah jantung. Sejak itu, Lely memutuskan untuk lebih serius dalam menjaga kesehatan. Ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan seiring berjalannya waktu, tekanan darah Lely serta kolesterolnya pun sudah kembali normal. Ibu Lely, saat ini kondisinya bagaimana setelah menggunakan teknologi laser? Ya, alhamdulillah setelah pemakaian laser itu badan saya terasa enteng. Itu juga dibarengi dengan obat dari dokter ya. Karena setiap obat itu habis, saya juga cek ke dokter. Oh, oke. Gitu. Tensi saat ini berapa, Ibu? Alhamdulillah tensinya 130/80 ya. Oke, 130/80. Usia Ibu 50 tahun 50 ya? tahun. Kolesterolnya bagaimana? Kolesterolnya, ya kemarin saya ngecek itu 130. 130. Iya. Oke, berarti cukup improve ya dari Ya, yang tadi? alhamdulillah sih. Ya karena saya sadar ya kalau orang dari Sumatera Barat itu selalu penyakitnya jantung ya. Oke. Iya, karena dari makanannya itu yang bersantan, berminyak dan digoreng-goreng juga kan, kayak sambal aja digoreng. Itu terus dari situ saya lihat terus ya pertama bapak saya mengalami itu. Dia sakit jantung, cuma dia nggak mau berobat. Oh, oke. Pilihan sendiri ya? Iya, karena dia sayang uangnya daripada kesehatannya. Oke, Waduh. baik. Iya. Lalu kemudian memang sebenarnya berbarengan dengan ibu saya. Ibu saya juga sakit jantung. Oke. Cuman dia rajin berobat ke dokter dan rajin minum obatnya gitu. Jadi terus selama itu berobat dan dia fine-fine aja. Dan kemarin kakak saya juga meninggal baru aja tanggal 21 kemarin. Oke. Kena ini juga the stroke karena dia nggak mau minum obat dan dia nggak pernah minum obat darah tinggi itu nggak mau gitu. Oh, begitu Ibu. Sampai pecah pembuluh darah. Terus akhirnya meninggal padahal usianya beda 4 tahun sama aku. Oh, Cuma masih baru muda 55. Ibu ya? Iya, iya. Nah, Oke. itu dari situ aduh makin jadi kayak nightmare, jadi kayak menghantui ya. Gitu. Aduh, ngeri juga kalau kayak gini. Jadi saya dari situ belajar bahwa harus minum obat secara teratur dan nggak boleh loss pakai laser ya, Bu, ya? laser itu. Terus dengan olahraga ya. Oke. Ih, bagus. Saya seneng sih melihatnya. Sekarang kan tensinya 130/80. Dulunya paling tinggi pernah di angka berapa sih, Bu? Pernah itu yang itu 170 ya. Kaget dong dulu berarti waktu Iya, itu. saya shock juga. Saya bilang, ya. saya juga kok waktu pegal-pegal badan itu kok aneh ya. Ini ada apa ini kayak gini. Terus saya coba periksa ke dokter. Ternyata kolesterol saya tinggi. Kolesterolnya juga tinggi. Dulu inget nggak angkanya kolesterol berapa? Di atas normal deh. Udah lupa ya Bu ya Udah angkanya lupa, ya. Tapi saat ini sudah terkendali ya Bu ya. Alhamdulillah Seneng sih. saya ngeliatnya. Jadi nggak cuma pakai perasaan tapi pakai pemeriksaan juga nih Mas Betul, Edwin. betul, Memang betul. dari perasaannya juga memang sudah membaik. Dari hasil pemeriksaannya pun sudah membaik. Nah pemirsa di rumah juga sama nih. Harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Lely. Karena kita udah sama-sama melihat dan mendengar cerita kesuksesan dalam meningkatkan kualitas kesehatannya Bu Lely sendiri nih. Mulai dulu ada tensinya tinggi dari usia muda ya berarti ya saya bilangnya ya. Terus kolesterolnya juga tinggi. Terus habis itu sempat mengalami berbagai macam gejala. Tapi langsung take action, ngambil tindakan untuk konsumsi obat secara rutin. Ya konsumsi obat secara rutin ya Bu ya. Terus udah kayak gitu dan juga menggunakan teknologi laser. Otomatis obat yang dikonsumsi dengan teknologi laser ini bekerja secara sinergis.
Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda, membantu mengendalikan tekanan darah, dan juga membantu menurunkan kolesterol yang tinggi. Nah, untuk pemirsa di rumah nih, terutama yang masih muda-muda, ingat loh, bukan berarti kalau Anda muda, Anda terbebas dari hipertensi dan kolesterol tinggi. Justru semakin ke sini, semakin banyak anak muda yang juga mengidap hipertensi dan kolesterol tinggi. Jadi, buat anak muda di luar sana, ayo saya ingatkan kembali untuk rajin-rajin medical check up dan juga menggunakan teknologi laser. Kemudian kita juga mesti ingat, wanita dan pria memasuki usia menopause tuh wanita itu sudah tidak terlindungi lagi daripada pengentalan darah. Karena apa? Makanya wanita-wanita memasuki usia menopause 3 kali lebih sering terkena serangan jantung. Ya. Kemudian pria juga ketika dia memasuki usia andropause, testosteronnya kan turun. Sama juga. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita mesti mempersiapkan diri. Caranya apa? Tadi sudah dikatakan, yuk kita jalaninlah pola hidup yang sehat, pemirsa. Pola hidup yang satu, gampang-gampang susah. Gampang ngomongnya, susah ngelakuinnya kadang-kadang. Sebenarnya bisa kok, kalau kita mau. Memang kita tidak bisa sempurna. Ya, makanya karena kita tidak bisa menyempurnakan, kita bantu nih dengan apa? Dengan teknologi. Teknologi apa? Ya teknologi laser. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan, bisa mengendalikan tekanan darah, bisa mengatasi pengentalan darah. Yang tadi dikatakan oleh Mbak Preti tadi, kita bisa gunakan itu menjadi sama-sama berjalan untuk mencegah pengentalan darah. Apa akibatnya? Kita melewati masa menopause, masa andropause dengan lebih tenang. Karena kita yakin bahwa aliran darah kita baik, kemudian pembuluh darah kita tidak kaku, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Seperti kita tidurnya menjadi lebih baik, kemudian kita juga bisa menjadi lebih happy. Tadi kan setelah pakai laser kok saya lebih happy ya? Ya karena teknologi laser itu dikembangkan, ada yang namanya happy light sinar yang kuningnya. Ya, jadi ayo pemirsa, mulai sekarang, dari mulai yang muda, memasuki usia menopause, memasuki usia andropause, yuk cegah pengentalan darah, cegah kekakuan pembuluh darah dengan cara dibantu dengan teknologi laser. Teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah. Yang terpenting saat ini adalah take action sekarang juga menggunakan dokter laser. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Untuk Anda nih yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Ayo, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Ibu Leli datang di sini contoh yang bagus banget. Bahwa dia mau mencegah yang terjadi di keluarganya. Dia nggak mau sakit, dia nggak mau komplikasinya. Oleh karena itu dia pakai teknologi laser secara dini, rajin kembali. Nah Ibu Leli, kalau boleh saya tanya, menurut histori yang kita lihat nih, Ibu Leli suka gorengan ya? Ada sesekali, tapi ya lumayan juga lah, bisa banyaknya bisa 4-5 juga. Nah, saya ada tips bagaimana cara bisa makan gorengan lebih sehat sedikit. Boleh Ibu ya, saya kasih ya pengetahuannya ya. Ini dia pemirsa, tahukah Anda bagaimana trik supaya kita bisa makan gorengan secara lebih sehat sedikit? Oke. Sedikit ya, ada sedikit. Saya harus tekankan itu, Iya. ya. Karena namanya gorengan sudah pasti itu satu langkah yang lebih tidak sehat. Jadi nomor 1 Bu, pakai minyak yang baru. Kenapa minyak yang baru? Minyak yang lama polimernya sudah rusak, menjadi asam lemak yang jenuh atau dia menjadi trans fat. Nah ini yang parah Ibu ya. Jadi minyak yang baru digoreng berapa kali maksimal? Sebenarnya maksimalnya itu 2 kali. Jadi 2 kali ganti minyak. Harusnya begitu, kenyataannya tidak seperti begitu. Yang nomor 2 adalah gunakan tipe minyak yang tepat. Oke, minyak yang tepat untuk menggoreng harus tahan dengan suhu panas atau smoke point-nya tinggi. Minyak kelapa sawit
minyak kelapa, minyak avokado, semuanya tahan dengan suhu panas. Yang tidak tahan apa? Minyak zaitun, minyak jagung, minyak dari biji-bijian. Kalau dimasak dan suhu tinggi 200 derajat, berasap udah. Nah ini berbahaya, sekali lagi polimernya menjadi beracun bagi kita. Nomor 3 adalah medianya. Medianya misalnya kita gorengnya tepung bagaimana nih? Tepung roti atau tepung terigu dan kawan-kawannya. Tepung roti menyerap lebih banyak minyak. Misalnya kita makan pangko atau katsu. Ya, itu banyak sekali minyak yang kita telan juga. Ketimbang dengan yang terigu, kita kasih baking soda di sana, karena baking soda melemparkan atau mendorong udara dari dalam, dia menolak lebih banyak minyak. Bukan tidak ada minyak ya, menolak sedikit lebih banyak minyak. Terus nomor 4, kalau Anda beli di luar, Anda jangan langsung makan. Ya, makannya keesokan hari, masukin kulkas dulu. Caranya adalah celupkan air dulu, sekali lagi, celupkan air dulu secara cepat. Habis itu dipanggang ke dalam oven. Nanti dia akan garing, tapi minyaknya luntur keluar. Oke, jangan langsung digoreng kembali, dia akan menyerap lebih banyak minyak lagi, minyak dari luar dan minyak dari rumah. Dipanggang kira-kira 180 derajat, kira-kira 5-10 menitan. Jangan terlalu dekat dengan elemen panasnya supaya panasnya merata. Dan yang terakhir Anda pakai air fryer. Oke, air fryer adalah salah satu alat di mana dia berbeda dengan oven karena dia punya induksi panas yang merata dari atas, kanan, kiri dan sebagainya. Nah, Anda tinggal taruh di situ, tinggal dipanggang, nanti netes-netes tuh. Jadi ada minyaknya di bawah. Nah, itu membuat kalorinya berkurang dan juga minyaknya berkurang. Jadi gorengan oke, yang penting tidak boleh berlebihan. Oke, ngomong-ngomong tentang makanan, pola hidup, tentunya Ibu ini kan hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Kalau ditelusuri Ibu, ditarik ke belakang, yang mencetus tensi dan kolesterolnya tinggi itu apa? Stres, capek, lelah itu, dan gorengan itu. Nah, di jadi sini ini ada gambar di sebenarnya tentang penyumbatan ini. Nih, Bu Lely, keping darahnya itu makin lama yang namanya penjumbatannya makin membesar. Ya, akhirnya apa? Akhirnya aliran darahnya menjadi tersumbat. Karena apa? Padahal aliran darah itu penting ya, keping-keping darah itu kan dia membawa nutrisi, membawa oksigen ke jantung yang sekarang dirasakan Ibu jadi ngos-ngosan karena si jantung itu memompa darah ya ke seluruh tubuh, tapi ototnya sendiri nggak dapat makanan yang cukup karena pembuluh darahnya tersumbat. Demikian juga kalau dia menyumbatnya di daerah otak, ya pembuluh darah otak terjadilah stroke, di ginjal gagal ginjal, di organ-organ kesuburan pada wanita gangguan kesuburan. Ini yang terjadi nih pemirsa, sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu Bu Lely sudah cepat ambil tindakan dengan menggunakan teknologi laser. Sehingga tadi kita lihat ya yang namanya sumbatan itu kalau sudah menggunakan teknologi laser seperti apa kita bisa lihat ya, si sinar merahnya itu akan menguraikan gumpalan atau trombus dalam bahasa medisnya ya, sehingga gumpalan itu akan terurai. Akibatnya apa? Aliran darahnya menjadi lebih lancar ya, dan mencegah penempelan daripada penggumpalan tersebut. Kemudian kolesterol yang dialami oleh Bu Lely yang tinggi tadi, dia akan diubah menjadi tenaga. Ya, gula, kolesterol menjadi tenaga dengan teknologi laser di mitokondria. Akibatnya apa? Kadar kolesterol, kadar gula turun, tapi tenaganya bertambah. Satu hal lagi adalah sinar birunya tadi. Sinar birunya dia akan membuat yang namanya pembuluh darah itu menjadi lebih elastis. Karena kan makin tua, yang namanya yang menjaga pembuluh darah elastis namanya nitric oxide itu kan makin kurang. Nah, si teknologi laser mengaktifkan kembali. Akibatnya apa? Tekanan darah Bu Lely juga menjadi turun. Ya, tidur tadi yang namanya tidur nyenyak ataupun lebih happy karena ada sinar kuningnya. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita laksanakan namanya pola hidup sehat, kontrol ke dokter, dan kalau ada anjuran dokter diikuti, dan jangan lupa gunakan teknologi yang memang sudah terbukti bisa membantu untuk mengatasi darah yang kental, pembuluh darah yang kaku, yaitu teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Bu Lely ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di sana ada 2 pembuluh darah besar dan ada titik-titik akupuntur yang nantinya ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser, maka pembuluh darah akan secara optimal untuk memproduksi zat
nitric oxide yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, si teknologi laser nantinya meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen dapat terhantarkan sampai ke ujung-ujung sel yang dibutuhkan. Nah, terlebih lagi nih ada ekstensinya nih, nah Ibu Leli, ini yang kita sebut dengan intranasal, bisa digunakan di dalam area rongga hidung. Gak cuman sudah yang memiliki keluhan, tetapi yang belum memiliki keluhan pun juga dapat memanfaatkan teknologi laser. Jadi ini baik untuk Anda yang menderita sinusitis, migrain, vertigo, insomnia, sulit tidur, atau memang sekedar ingin menjaga sistem saraf pusat, karena pada dasarnya kan aliran darah di kepala ini pembuluh darahnya banyak dan bercabang-cabang. Jadi kalau misalnya kita jaga sedini mungkin, maka bisa membantu mencegah terjadinya juga demensia. Tentunya dari sisi obat-obatan yang kita upayakan, dari sisi non-obat-obatan seperti pola hidup sehat dan juga teknologi laser juga tetap kita upayakan semaksimal mungkin. Suami juga pakai, Pak? Iya, anak dan suami kita gantian pakai. Bagus, oke, bagus. oke. Iya. Ya, Keren. Suami apa yang dirasakan Ibu waktu dipakai? Suami juga punya sakit jantung. Oh, begitu. Berarti apa yang dirasakan setelah menggunakannya? Dia kayaknya lebih ini juga aktivitas tuh enteng kayaknya badannya. Oke. Terus Dari sekarang dia pemeriksaan rajin mungkin- olahraga juga. Oh, gitu. Dari pemeriksaan mungkin ada yang berubah, Ibu? Iya, dia bagus. Oke. Alhamdulillah jantungnya jadi bagus. Kolesterolnya malah lebih bagus dari saya kolesterolnya. Oh, begitu. Oke. Untuk Karena dia anak-anak banyak sendiri? jalan. Oh, gitu. Untuk anak sendiri bagaimana? Anak Usianya sehat. berapa? Itu usianya 20. 20. Nah, dia rasakan sendiri sebagai anak muda tuh bagaimana? Enteng ya. Enteng Badannya, ya? anaknya Badannya juga ada enteng. di sini. Jadi makin baik nggak? Iya, makin baik. Alhamdulillah. Jadi sekeluarga jadi sehat, Wah, mantap. jadi ceria, jadi enak lah melakukan aktivitas gitu. Nah, ini untuk meyakinkan Anda, cerita mereka menjadi lebih cepat sembuh, lebih sehat dengan teknologi laser. Ini dia. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala. Jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Ibu Leli, kalau kita lihat sedikit ya tentang riwayat kesehatan Ibu, boleh ya kita buka sedikit ya. Nah, masalah kesehatan nomor 1 karena hipertensi, ya menjadi pusat dari berbagai masalah lainnya. Tekanan darahnya yang paling tinggi mencapai 170, ya. Kadar kolesterol tinggi, mungkin gabungan juga tengkuk dan juga kepala jadi sakit ya. Terus sempat keluhkan nafas pendek. Tapi kan ini berubah ya setelah menggunakan teknologi laser, pemirsa. Berubahnya adalah tekanan darahnya turun nih, jadi 130/80. Itu bagus banget loh pemirsa ya. Kadar kolesterolnya juga lebih terkendali, tadi sudah diperiksa ya. Iya. Itu benar banget. Keluhan sesak di dada sudah tidak pernah kambuh. Benar ya? Betul. Jadi sekarang kondisi lebih sehat. Suami juga pakai teknologi laser. Anak juga bahkan pakai teknologi laser. Nah, harapannya ke depan apa Ibu? Ya, saya berharap dengan pemakaian teknologi laser ini saya sampai akhir hayat saya tetap fit bugar Amin. gitu. Amin. Pasti bisa Ibu ya. Buat pemirsa, ayo tunggu apa lagi? Mari take action seperti Ibu Leli menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya komplikasi. Teknologi laser yang kami perbincangkan adalah dokter laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga bagi Anda yang punya masalah kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan rutin dia akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya, dia melancarkan aliran darah di area kepala kita, dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Kami ingatkan kembali nih, yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit. Mari saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun EQ-laser dari Gogomall. Mari atasi masalahnya, cegah komplikasinya.
Terima kasih Bu Lely, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu mari kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.